Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah ada kabar gembira buat kalian semuanya yang pengen berangkat umroh. Bareng Babe Aldo bisa, dan kita udah difasilitasi oleh travel umroh yang udah berpengalaman. Kita bisa nyiapin paket-paket dari mulai paket yang ekonomis sampai paket yang VVIP. Segera hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Sampai salah-salah gue. Oke guys, jangan lupa cek deskripsi, di situ kalian bisa beli baju Coco Alcohol dan juga parfum dari Kamuni. Ya, gue prefernya yang Dutch ataupun Dubai ya. Ada 5 varian di situ. Harumnya enak, awet, dan harganya merakyat. Dan jangan lupa juga buat kalian yang pengen berangkat ke Tanah Suci Mekah dan Madinah untuk ibadah umroh maupun haji, kalian bisa cek di deskripsi, ada juga admin umroh di situ yang siap melayani kalian. Ya, kalian kalau mau umroh dari mulai paket backpacker bisa, paket private bisa, paket mandiri bisa, paket reguler, paket VIP bisa, semua langsung aja dicek guys. Oke, sekarang kita masuk ke konten guys. Konten kita kali ini ya Allah, jadi ada beberapa berita ya. Yang pertama ini nih, lagunya gue kecilin dulu ya. Nah tuh mandi susu, itu ada video mandi susu, protes peternak sapi perah buang 50.000 liter susu di Boyolali, Jawa Tengah. Pemerintah lebih memilih susu perah impor daripada susu perah rakyat sendiri. Oke gas, tambah 2 orang gas. Ya, selamat menikmati sayang. Selamat menikmati pilihan kalian. Nah, nih. Tuh, ya Allah. Wah, sukses dong ya. Berarti mandi susu. Iya, sukses dong tuh mandi susu. Ya Allah, ini sebagian video ya guys ya. Sebagian video ada yang juga nyemprot-nyemprot susunya kemana-mana, dan ada berita ini yang ngeselin juga ini. Peternak nangis darah susu impor Australia ya, Selandia Baru bebas pajak. Nah di situ ada mantan Menkominfo juga si Budi Ari itu ya. Doi lagi. Budi Ari. Ini kapan dipanggil sih masalah judul dia nih. Menteri Koperasi Menko Budi Ari Setiadi mengungkapkan nasib malang para peternak sapi perah rakyat Indonesia disebabkan ketidakmampuan bersaing di pasar dalam negeri. Sejalan dengan adanya perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dengan Selandia Baru dan Australia. Menurutnya, perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dengan Selandia Baru dan Australia membuat produk susu impor dari kedua negara tersebut bebas biaya masuk, sehingga harganya menjadi 5% lebih murah dibandingkan produk susu dari negara lain. Selain karena faktor harga, hubungan kedekatan dua negara tersebut dengan Indonesia juga membuat harga produk susu mereka jadi sangat kompetitif. Lah terus apa gunanya lu jadi menteri? Lu giliran ya nanganin judul kagak becus, nanganin ini begini, ini juga Pak Prabowo ini apa sih gunanya Budi Ari ini Pak? Allah. Selandia Baru dan Australia memanfaatkan perjanjian perdagangan bebas dengan Indonesia yang menghapuskan biaya masuk pada produk susu, sehingga membuat harga produk mereka setidaknya 5% lebih rendah dibandingkan dengan harga pengekspor produk susu global lainnya, kata Budi dalam konferensi pers di kantornya Senin 11 November. Bayangin tuh ngirim, ongkos kirim aja, taruhlah biaya masuk itu enggak. Masa iya ongkos kirim kalah? Paling tidak bantulah petani kita, peternak kita ini, ya Allah. Tapi ya itu pilihan rakyat ya, sukses itu buat mandi susu deh.
Situasi ini pun diperburuk dengan para industri pengolahan susu IPS yang lebih memilih mengimpor susu bubuk skim daripada susu segar hasil peternak dalam negeri. Akibatnya harga susu segar di tingkat peternak turun hingga sekitar Rp7.000 per liter, yang mana idealnya mencapai Rp9.000 per liter. Ya, inilah pilihan kalian, wahai rakyat Indonesia. Padahal susu skim secara kualitas jauh di bawah susu sapi segar karena sudah melalui berbagai macam proses pemanasan ultraproses, ujarnya. Kondisi itulah katanya yang memicu keresahan di kalangan peternak sapi perah lokal yang terpaksa menghadapi kerugian akibat rendahnya daya serap pasar terhadap susu segar. Oleh karena itu, Kemenkop akan berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan untuk evaluasi regulasi impor susu, sekaligus juga memastikan bahwa produksi peternak dalam negeri dan koperasi susu dapat diserap oleh IPS secara maksimal. No, udah dibuat mandi, no. Udah dibuat mandi, no, Bud. Lu gimana sih, Bud? Udah dibuat mandi. Kurang apa lagi tajirnya rakyat Indonesia, no? Ditemui usai konferensi pers, Wakil Menteri Koperasi Wamenko Ferry Juliantono menilai penerapan bea masuk untuk komoditas susu perlu dikaji ulang oleh Kemendak, di mana katanya saat ini tarif bea masuk 0% untuk produk susu skim dari Selandia Baru dan Australia berdampak kepada daya serap pasar peternak susu segar dalam negeri. Sebaiknya tarif bea masuk itu juga harus diperhitungkan dampak dari pengenaan kebijakan tarif. Harusnya Kementerian Perdagangan juga kalau diberikan bea masuknya 0%, akibatnya seperti itu. Pemerintah harus mengkaji ulang penerapan bea masuk itu. Kalau bisa jangan 0%, kata Ferry lah. Antar kementerian lo begini. Hah? Antar kementerian. Ini kan bisa dimintakan kembali, bisa diperjuangkan di perundingan WTO, bisa. Misalkan kepada WTO bahwa dalam rangka untuk melindungi peternak sapi perah di Indonesia kami minta ada barrier, terang dia. Iyalah, begitu mestinya berjuang untuk rakyat lah. Ya Allah. Adapun jika WTO tidak bisa mengabulkan permintaan Indonesia terkait bea masuk untuk komoditas susu, menurutnya pemerintah harus memberikan insentif untuk peternak sapi perah rakyat agar peternak bisa tetap bersaing dengan produk susu skim impor. Kalau memang mau tetap 0% tarif bea masuknya, berarti harus ada insentif untuk peternak sapi perahnya. Ya inilah pilihan kalian, guys. Mau bilang apa? Tapi kalian udah tajir ya, Indonesia tajir lah. Kan itu Gibran tuh kan sering ya bagi-bagi susu nih daripada buah-buah kasihin ke Gibran dah. Suruh Gibran beli dah. Gitu. Gibran aja suruh beli. Jangan dibuang-buang susunya. Mubazir, kasih ke Gibran ya. Kita lihat deh ya komentar netizen di sini ya. Let's go guys. Oke guys, kita udah di Instagram nih ya. Kita lihat komentar netizen ini postingan Akhwat Riau 95_official. Silakan joget, oke gas sambil minum susu gratis. Nikmatilah presiden pilihan kalian. Iya, selamat menikmati. Oh iya, pas pemilihan pilih siapa itu mereka. Kalau pilih Bapak ya nikmati aja lah pilihan kalian. Nah, ya kasih ke Gibran lah. Petani susu jangan sedih petani susu. Petani susu, peternak. Ternak ya, sampai petani gue. Kasih ke Gibran, suruh Gibran beli. Stok susu lokal tidak cukup karena memang dibatasi, gimana mau cukup. Heran sama aturan negeri Konoha. Yang lokal kasih kuota 20, yang impor kuota 80. Kira-kira yang bikin aturan waras nggak? Nah, yang milih. Masa kampanye dulu pernah ada ya, capres ngomong kuota sapi perah untuk program makanan susu gratis nggak cukup, maka perlu ada impor sapi perah. Lah ini di lapangan susu melimpah sampai begini, nah makanya. Ngapain mau impor susu kalau ya udah nggak masuk akal deh ya. Nih, wah keren gila pokoknya. Di mana rakyat 58% enak kan berkeberlanjutan, enak banget. Menteri Perdagangan cuan komisi ekspor. Nah, mereka tidak salah, itu bentuk ungkapan kekecewaan dan kemarahan mereka. Lu, mestinya rasa syukur dong. Susu berlebih, ya kan? Sampai dibuat mandi, ya kan? Oke gas, oke gas, oke gas. Padahal bawa Boyolali Klaten tolnya belum lama diresmikan. Kukira ada distribusi susu Boyolali lancar agar distribusi susu Boyolali lancar. Nah, apa ini? No tuh dibuat selalu sama peternak biar dapat atensi pemangku regulasi, mestinya utamakan peternak lokal bukan impor. Wah, ya itu tadi dengarkan Kementerian Koperasi tadi ya, Budi Ari tadi itu ya.
Ya, Kementerian Perdagangannya aja aturannya begitu. Prinsip hidup di dunia itu hanya dua, yakni bersyukur tatkala diberi nikmat dan bersabar tatkala tertimpa sesuatu yang tak menyenangkan. Ya sabar aja atau bersyukur aja. Ya bebas lah. Eh, Impor itu lebih menguntungkan oligarki daripada peternak. Nah, iyalah. Kalau impor kan enak. Dulu Boyolali full joget loh ya. Jangan lupa, iya full joget Boyolali. Joget aja tuh. Eh? Nggak impor, nggak dapat cuan, itu udah kayak rantai makanan, bener. Stok melimpah 3 hari berturut-turut, ada pembagian susu gratis tanpa ada maksimal pengambilan, dan yang untuk mandi itu adalah susu yang sudah basi, tidak layak minum, tidak layak minum sampai dibuat gitu sampai. Berarti mubazirnya segitu deh. Coba disedekahkan ke panti asuhan atau fakir miskin, mungkin lebih berkah dan bisa jadi barokahnya datang dari sedekah itu. Betul juga, betul-betul itu. Sampai mau diganti susu ikan, katanya sok susu sapi lokal nggak cukup. Susu ikan gimana susu ikan ya? Kalian ada yang tahu guys susu ikan? Tetap harus impor mah, biar ada pemasukan ke saku mereka. Iyalah. Mending bagiin atau sedekahkan ke orang yang butuh, jangan mubazir. Ya, tapi ada yang bilang itu udah basi guys. Oke gas, nyungsep bersama wajib digas. Ya, oke gas. Innalillahi ya Allah mubazir. Kenapa tidak diborong buat minum? Saya anak sekolah di Indonesia. Kenapa Bulog harus impor susu? Di sini susu tura-tura lah. Gimana kebijakannya begitu? Makan tuh pendukung 58%, siapapun pemimpinnya sama saja rakyat cuma jadi pemimpin. Nah, mamam. Karena impor lebih bagus duitnya. Parah, nggak ada perhatian dari pemerintah daerah dan pusat nih. Nah, tuh. Kalau bisa mandi susunya di dalam kantor pajak Pratama Boyolali. Ya, iya ya, iya ya. Heeh. Lokal nggak ada duit lebihnya. Iya nggak ada ya, biasa. Bahkan tekor ya, karena impor itu ada penghapusan biaya masuk itu tadi ya 0% aja. Presiden bilang sekarang 58% orang, mungkin 40% gaib. Aduh, dan Gerindra bagaimana nih Pak? Bagaimana nih pajak mencekik pengusaha kecil, artis-artis pajak nggak dilihat. Nah, kalau impor kan cuan bosku. Nah, rasain. Nah, kalau mau protes mending siram kotoran sapi ke gedung DPR. Itu lebih cocok gue. Itu lebih cocok. Belum sampai ke Prabowo, tunggu sampai ke Prabowo yang lihat hasilnya nanti. Oh ya, siapa? Oke gas, oke gas. Oke gas. Mohon solusinya Pak Prabowo, media Prabowo untuk mereka penghasil susu murni daerah-daerah. Nah, Gerindra gimana nih? Produk petani sendiri disia-siain. Sekarang musuh rakyat ya pajak, orang pajak nggak mikir, sedih ya Rob. Emang tuh seperti ini lagi bikin ada Sulawesi. Apa ini ke Sulawesi? Apa sih? Netizen ini ya. Susu bakalan diimpor dari Cina kan, sedang negosiasi sama Cina. Ini negara makmur luar biasa, rakyatnya mandinya aja pakai susu. Oke gas, jogetin aja. Oke lah, ini ya, mudah-mudahan ini sampai ke Pak Prabowo dan dilihat ini Pak, lihat di Boyolali itu kalau nggak salah 02 menang ya. Ya, Pak tolong nih peternak sampai begini. Tapi ini mungkin ucapan syukur Pak ya sampai mandi susu. Menurut kalian gimana guys? Oke gas. Tambah 2 orang gas, mandi susu sampai puas. Gua Bebaldo pamit dulu sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa cek deskripsi sekarang. Kalian bisa beli baju koko di situ, beli parfum Kamuni di situ, dan bisa daftar umroh di situ. Cek deskripsi sekarang. Alkodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Alkodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Alkodi sekarang juga.